Kembali lagi dengan saya Windy Rosalina Oro dengan NIM 19061102283 dari kelas 4B1 Manajemen Teknologi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Dr. Magdalena Wulur, SEMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Teknologi. Perencanaan ini merupakan perencanaan strategi yang dilakukan oleh manufaktur atau perusahaan saat akan memproduksi barang atau jasa. Perencanaan tersebut termasuk memastikan produk yang dibuat, volume produksi, kapasitas, bahan yang diperlukan, penjadwalan, dan lain sebagainya. Perencanaan saat produksi juga merupakan panduan pengembangan desain dan produksi barang atau jasa tertentu. Selain itu, dapat membantu perusahaan melakukan produksi seefisien mungkin. Kemudian tujuan dari perencanaan dan perancangan dari proses manufaktur. Yang pertama yaitu untuk meminimalisir kelebihan dan pemborosan terkait pembelian bahan baku atau bahan produksi. Kemudian yang kedua, penggunaan bahan, alat, dan sumber daya secara efisien. Kemudian yang ketiga, menggunakan waktu kerja karyawan dan peralatan dengan efektif. Perencanaan produksi yang baik dan tepat akan meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri. Kualitas produk yang meningkat akan memberikan kepuasan untuk para konsumen jika dilakukan secara konsisten. Produksi yang terencana juga akan meningkatkan lingkungan kerja bagi karyawan karena tidak ada tekanan yang berlebihan saat bekerja. Kemudian, ada 4 tahapan yang menjadi elemen yang sangat penting yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah rutin. Merupakan tahapan perencanaan produksi yang menentukan jalur kemana saja bahan mentah akan diolah dalam perusahaan. Setelah mengikuti urutan yang ada, bahan mentah tersebut akan diubah menjadi suatu produk jadi. Mengatur waktu untuk setiap tahapan sangatlah penting karena dapat mengukur keseluruhan durasi proses produksi. Dapat dikatakan rutin dalam manufaktur menunjukkan urutan pekerjaan dan proses operasional. Tahapan ini akan lebih fokus pada kuantitas dan kualitas material yang akan digunakan. Berbagai sumber daya yang terlibat seperti karyawan, mesin, dan bahan, proses operasional, dan tempat produksi. Kemudian yang kedua ada scheduling. Scheduling merupakan tahapan perencanaan produksi selanjutnya yang menekankan kepada waktu operasional akan selesai. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memanfaatkan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan keseluruhan proses produksi. Perusahaan menggunakan berbagai jenis penjadwalan yang berada untuk mengelola waktu yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian tahap yang ketiga ada tahap dispatching. Tahap dispatching akan memastikan bahwa proses operasional dilakukan dengan lancar dan sukses, serta semua data telah dimasukkan dalam software. Berikut ini ada beberapa hal yang termasuk dalam dispatching, yaitu yang pertama adalah memberikan bahan atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk produksi, kemudian memberikan arahan atau gambaran untuk memulai proses produksi, kemudian melakukan pencatatan dari awal hingga akhir produksi, kemudian mengontrol prosedur, kemudian yang terakhir mengatur pengerjaan dari satu proses ke proses lainnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah follow up. Follow up adalah tahapan terakhir untuk menemukan kesalahan atau cacat produk, hambatan, dan kesalahan di seluruh proses produksi. Pada tahapan perencanaan produksi ini, tim terkait akan mengukur kinerja aktual dari keseluruhan proses dan membandingkannya dengan ekspektasi. Ekspeditur atau showcaser bertanggung jawab untuk melakukan proses follow up. Saat proses produksi berlangsung, kemungkinan kita akan menemukan hambatan seperti kerusakan mesin. Follow up akan mendorong kelancaran produksi dengan meminimalisir kerusakan.